Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yampi. Alhamdulillah, siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu pelaku usaha yang tergabung dalam UMKM dari Jakarta Barat, yaitu Ibu Lina. Selamat datang, Ibu Lina. Senang sekali bisa hadir di Yampi Podcast, di mana kita akan berbagi pengalaman, berbagi cerita berkaitan dengan usaha Ibu ya, yang saat ini di olahan pangan, di mana kita ketahui bahwa olahan pangan ini terus akan berkembang karena setiap kita perlu kita masih memerlukan ya Bu ya, yang mungkin kalau dalam bentuk buah utuh susah. Iya, Nah, ini Ibu olah dan bisa dalam bentuk macam-macam ya. iya, Sebelumnya barangkali Ibu Lina bisa menceritakan atau berbagi pengalaman mengawalinya gitu ya Bu, yang sebelumnya mungkin tidak tiba-tiba Ibu iya, memilih olahan ini ya Bu ya, iya. olahan pangan baik dari buah maupun selain buah mungkin ada yang lain gitu ya Bu. Mari Bu, silakan Bu Lina, mungkin bisa mengawali cerita sampai terjun ke olahan pangan ini. Oke. Ya, terima kasih Ibu Susi yang telah memberikan kesempatan pada saya di podcast ini untuk bercerita tentang pengalaman saya. Iya, Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu iya, kepada sahabat Yampi, Yampi. Halo ya, sahabat Yampi, saya Lina. Saya dari Kelapa Dua, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kegiatan saya saat ini adalah ngutik-ngatik bahan baku supaya bisa jadi cuan. nah, Senang saya keren dong. ngutik-ngatik gitu. Heeh, Gitu. iya, Jadi saya adalah UMKM Jack Planner binaan Dinas KPKP. oh Hmm, KPKP, iya. eh, kelautan dan itu Em, ya pertanian tuh ya Bu. iya, kelautan pertanian Iya, ketahanan pangan. iya. Dan sebelum Ibu memutuskan mengolah pangan ini, tentunya tidak Iya, tidak itu ya Bu ya, eh, artinya tidak dulu saya ya bekerja sebelum Bu. Jadi saya berpikir ya suatu saat pasti saya akan berhenti kerja. ya, Mau ngapain ya gitu ya, kan. Nah, jadi saya tuh kursus-kursus macam-macam Bu. hmm, Kursus bikin nugget, bikin ya, dimsum, bikin itu. eh, Terus ada juga kursus yang bikin minuman. eh, Minuman semacam kayak orange juice. Nah, eh, tapi pada kenyataannya ketika saya lihat bahan-bahan itu ternyata nggak buah ah, isinya. Cuman jadi air, terus siklamat yang apa, apa namanya, gula biang, oh heeh, terus benzoat, ya, pengawet itu pengawet, ya, sitrun untuk pengawet, keasaman, kemudian pewarna. hmm, Terus rasa buahnya tuh esen. Jadi nggak asam ada ya, buah-buahnya sama iya, sekali gitu. jadi tidak Terus saya asli bilang, ya, "Jadi ini sehat apa iya enggak ya?" sehat, Gitu. enggak, iya, Heeh. iya, Jadi saya, "Oh, kenapa saya nggak bikin yang alami aja? iya, Biarpun itu nggak awet tapi kan menyehatkan." iya, Nah, itu kebetulan saya waktu itu kan jambu lagi murah-murahnya Ibu ya. hmm, Jambu murah dulu waktu itu 10.000 4 kilo Bu. oh saat Gula itu masih lima lima ribu lima sekilo, ribu ya kan? Jadi saya bikin tuh di gelas dulu saya punya mesin sealer. ya, Jus jambu dulu saya mulai, saya bikin heeh, gelas, saya jual itu 2.000 per gelas. Laku Bu, laris manis. hmm, Nah, pada saat itu ada musim pandemi yang demam berdarah, oh, si jer si si jambu si itu jambu kan, ini naik iya, daun, iya tiba-tiba benar, jadi mahal kan dia buat naikin iya, trombosit gitu kan. Nah, jadinya akhirnya, aduh gimana nih saya jual saya. Akhirnya saya jual 3.000 nggak laku Bu. oh gitu, heeh, Mahal gitu-gitu. Nah, heeh, sedangkan bahannya dari bahannya 10.000 4 kilo, ini 10.000 sekilo. sekilo, Terus kan bagaimana saya mau iya, bertahan dengan iya, harga yang segitu. Nah, terus akhirnya saya bilang, bisa sih saya menciptakan minuman buat kamu, tapi Rp500 saya bisa jual. Tapi kita Pak nggak ininya sehat. ya, eh, Mau nggak saya kasih pewarna, iya, saya kasih heeh, pengawet, saya heeh, kasih sitron, tapi kan iya, nggak sehat gitu kan. iya, Akhirnya karena ya memang masyarakat kan tentang kepedulian kesehatan itu memang agak kurang Bu. iya, Jadi saya nyari pangsa pasarnya jadi orang-orang yang mau sehat aja iya, iya, gitu, iya, yang mau dia mau mengerti asli gitu gitu ya, yang ngerti. heeh, Karena saya juga pernah bazar, jadi saya hmm, jualan jus ini iya, harganya waktu itu 6.000.
sebotol. Hmm. Terus ada yang jual Coca-Cola Fanta harganya 3.000. Terus Hmm. ibu itu nanya, "Ini jusnya berapa? 6.000. Ini berapa? 3.000?" Dia belinya Yang ini 3.000. anaknya yang Coca-Cola Fanta. Saya Iya, bilang, Allah itu kan nggak sehat. iya, iya. Itu kan eh, Pilihan ya. pilihan, Heeh, pilihan mereka heeh. gitu. Terus saya juga udah rasain manfaatnya dari apa buatan saya sendiri. Jadi ketika Iya. itu anak saya kalau jam 9 malam dia alergi bu, Hmm. dia pilek, Iya, batuk, kok bangku sumpah iya muka dia. bangkit. Iya. Saya juga kasih. Nah ketika saya ini ngejus jus jambu ini, dia apa minum, saya kasih nih segelas segelas, Iya, dia iya. besok minta lebih saya kasih segini. Heeh. Itu ternyata ada efeknya. Jadi dia Hmm. hilang itu bu alerginya. Oh, Alerginya. Jadi alergi malam. iya Jadi lagi setiap malam kan iya itu. setiap jam 8 jam 9 tuh Hmm. pasti dia bangkit. Bangkit terus. Hmm. Sampai air apa, sampai Iya, matanya merah, iya, iya, keluar iya. ingus, air Kasihan matanya juga. gitu kan. Waktu saya umurnya baru 6 tahun Hmm. gitu. Jadi, lebih baik saya nerusin ini. Akhirnya saya berkembang dari jus sirsa ke jus alpukat, jus ini. Tapi lama-lama karena bahan bakunya agak Susah. susah-susah, Heeh, saya susah. udah mulai melirik ke sumber daya alam di sekeliling kita. Kan Hmm. di apa di sini kita ada orang yang punya belimbing sayur. Terus saya lihat, Iya. ini kok belimbing sayur kasihan ya. Kenapa? Buang-buang ya Bu ya. Iya, Heeh. makanya injek-injek Iya, gitu. buang-buang kalau belimbing sayur. Heeh. Dipetikin semuanya terus diketin Iya, diinjek-injek buat sepetan lagi. iya. Ya Allah sayang amat, kenapa sih nggak Heeh. dimanfaatin gitu. Nah Iya. saya mulai tuh bikin jus waktu itu sih masih apa ori aja sih. Apa yang jusnya Jus, aja. iya. Eee, tapi lama-lama ini kalau saya kembangin jadi jus tambah kunyit, jus tambah Iya. apa, Iya. eee, selasih, Selasi, heeh. tambah lidah buaya, Mhm. tambah kolang-kaling ini kayaknya enak nih ya gitu. Mhm. Tapi Mhm. bener sih Bu, Iya. rasanya ya Nah, itu, artinya itu kan Ibu perlu uji ya, mhm maksudnya dari sisi keseimbangan Bu, jumlah mhm, belimbing sama ini kan harus seimbang iya ya, iya, sehingga rasanya harus pas gitu. seimbang, harus pas. Ada berapa artinya perlu berapa waktu Ibu untuk mengkombinasi Enggak itu? sih, saya Enggak? sekali praktek nih, saya udah punya komposisi misalnya berbanding satu Iya, air kalau belimbing sayur air 2 itunya 1 belimbing sayurnya 1. belimbing Nah, jadi 2 berbanding 1 jadi heeh, biar asemnya nggak terlalu iya, asam. Nah, terus gulanya itu per liter itu 100 gram sampai 125 iya, gitu. Paling 100 gram lah saya ambil karena 125 tuh terlalu manis gitu iya. kan. Nah, Gitu. itu kalau yang pure belimbing ya, kan Mhm. tadi ada kunyit, ada ini. Nah, kunyitnya Gimana tuh ini? eee, kunyitnya juga sama, Bu. Oh, Misalnya, dia kalau itu saya, berbandingnya setengah-setengah juga, misalnya ini hmm, satu satu hmm, 2 ya, gitu. ya, ya, ya. Oh, jadi tetap tidak kalau belimbing satu ini kan berarti harus berbagi dengan Mhm. kunyitnya ya, Iya, berarti gitu ya ini. mhm. Nah, dari sekian kombinasi yang sudah Ibu buat, itu mana yang best seller, Bu? Best seller-nya ini, tapi masih best seller sih belimbing kan ini baru nih, Bu, kalau yang belimbing Yang yang kunyit ini yang oh masih belum best seller. oh Eee, saya juga nggak nyangka sih produk ini, bisa ada manfaat, ah, saya sebenarnya cuma bikin-bikin aja. iya, iya. Nah, pernah Kan orang sebetulnya ini ya mhm, memanfaatkan dia cuma lokal ya. memanfaatkan lokal juga. Jadi, Iya. pernah itu ibu-ibu itu pernah punya belimbing sayur, dia beli, "Dina ada belimbing sayur nggak? Ada jus belimbing nggak?" "Ada." Iya. Terus, "Mau dong nih." Kan Loh, gue punya. punya. "Enggak, males," katanya. "Mendingan gue tinggal minum," gitu kan. Iya, Padahal saya juga beli beli belimbing dari dari dia mereka. gitu kan. Terus, eee, enak katanya minum itu, apa, baru minum setengah botol aja dia suka lehernya sakit. Kalau Oh, darah tinggi, laki-laki ya. ini dia Oh, enteng jadi katanya. belimbing sayur juga manfaatnya itu ya, Mhm. Bu, yang menurunkan tensi Iya, juga ya? bukan tekanan darah terus Oh, iya, sama ini dia suka leher kan suka tegang heeh, gitu ya, tegang, dia heeh. enak gitu. Oh, Oh gitu. Jadi, oh ini ternyata manfaatnya nggak, nggak segar cuman aja gitu iya, ya, gitu. tapi ada Jadi yang banyak lain entar dan entar kelor saya iniin. Nah mmm, dulu juga waktu itu lagi booming-booming-nya daun kelor, iya, di Jakarta Barat tuh ada yang bikin puding kelor, ada mmm, yang bikin keripik, peyek kelor. iya, iya. Terus saya bilang, "Saya bikin apa ya?" Oh karena saya Kan ahlinya di jus, jus ya, saya heeh, bikin minuman jus jus gitu kan. kelor.
Nah, terus saya kan waktu itu belajarnya tiap hari Jumat di Wali Kota Jakarta Barat ya, Bu, ya. Oh, setiap Jumat Tiap hari Jumat disediain. dulu. Heeh. Nah, terus ada ibu-ibu nanya langganan, "Ini apa ijo-ijo?" "Ini kelor," gitu kan. Mm-mm. Terus, "Boleh dong beli satu," gitu Iya. kan. Nah, minggu depan kita kan jualan lagi, terus nanya, "Bu Lina ada jus kelor lagi Kelor, nggak?" Terus iya. dia bilang, "Ada berapa Bu?" 10. Udah saya ambil semua. "Hah, banyak amat Bu, Iya, kirain." Bilang gitu kan. iya. "Buat apa? Enak Bu, badan saya enteng." Beneran? Banyak ininya Iya. Bu kalau kelor. Beneran, saya mah Iya, masih ini aja, iya. nggak saya peduli. Nah, terus waktu itu kita ke Pekan Nasional ke Oh, Aceh. iya, iya. Nah, itu kan Tahun berapa ya? tahun 4 berapa tahun ya? yang lalu ya, nggak Iya, salah ya. Kak, Itu iya, kan sebelum yang Palembang ya, Aceh itu nggak salah. iya sebelum ke Padang. Oh, Padang Jadi yang kemarin. Malang dulu, Aceh, baru Heeh, Padang terakhir Padang. nih ya Hmm. kemarin. Nah, itu kita di Oh, itu Aceh. ikut. Iya, Eh, produk saya itu dibawa tuh 100 aneka Buk varian ini ini. ya. Heeh. Salah satunya kelor, terus kolang-kaling gitu kan. Iya, Nah, itu ada Pak siapa sih yang dari Jakarta Selatan, lupa iya. namanya, Pak Anies, Pak Ganis. Oh, Pak Ganis. Oh, Ya, ya. Kakak kenal Ibu ya? Yang itu kan daerah Jagakarsa situ ya Iya, nggak salah. Pak Ganis Iya. kan waktu itu dia bikin stand, kan Hmm. kecapean katanya. Terus ada jus saya di stand diambil, Iya. diminum. Nah, terus dia minum gitu besokannya dia merasa badannya enteng, enteng, Hmm. pegal-pegal, Iya. enak banget minum apa ya kan? Oh, minum jus kelornya si Iya. Lina nih gitu. Iya. Iya. Pas di Jakarta, ya di sana dia nanya, "Lida itu produk kamu ya?" Ya Heeh. udah, saya nanti di Jakarta pesen ya katanya 20 jus kelor, 20 Heeh. jus Belimbing. kolang-kaling. Oh, kolang-kaling. Kolang-kaling. Iya. Buat apa kok banyak amat? Buat stok katanya enak minum gitu, capek Hmm. saya hilang. Hmm. Apa yang sakit-sakit gitu hilang. Iya, Eh iya. beneran nih. Terus ya memang karena saya sendi-sendi saya sakit, ya saya kan Iya, bangun tidur suka gini iya, nih Bu, iya. kayak Mm. ketusuk-tusuk. Saya coba Bu jus sendiri, saya minum jam 9 malam sebelum tidur. Nah itu cuman segelas aja, setengah gelas Bu. Iya, iya. Saya coba minum sendiri, udah saya tidur. Besok pagi, bener Bu, enteng Bu. Itu kolang-kaling itu ya. Bukan kelor. Yang kelor. Hmm. Kalau kolang-kaling kan Kan katanya untuk untuk sendi. sendi, Iya. tapi ini yang untuk asam urat kan asam urat saya kan masuk tinggi kan, gitu. Jadi Iya, saya bangun gini dijejekin kaki, ih nggak sakit ya, iya, iya. sakit kayak tusuk Iya, segala iya, itu, iya. gitu. Nah, sekarang bahan-bahan itu Mhm. Ibu tanam sendiri atau tadi itu Kita tetangga, memanfaatkan tetangga, tetangga. kadang kita manfaatin, "Bu, kelornya udah banyak sini," Oh, gitu. iya, Jadi iya, kalau iya. mereka tuh udah tahu kalau misalnya dia udah pohonnya udah Mm-mm. ini, "Boleh nah nih dibawa Oh, terus," iya, 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 iya. wah, belimbing juga begitu, Iya, gitu. iya, iya. Nah, rata-rata berapa kapasitasnya Ibu mampu mengolah itu? Kayak Mmm, belimbing Ibu heeh. mampu umpamanya berapa puluh kilo gitu ya? Enggak banyak-banyak, Bu, soalnya Hmm. kita kan freezer Oh, kita terbatas, Bu. iya, Saya kan iya, ngawetinnya itu di freezer, iya, cuman iya. ada beberapa apa, cuman ada 2. Mm-mm. Kalau saya penuhin semua juga nggak sanggup gitu, Iya, iya, apa, freezer-nya. Jadi iya. paling dia panen misal satu pohon itu, Mm-mm. nah jadi saya olah, saya cuci nih yang Mm-mm. apa, belimbingnya, Iya. saya bersihin dulu, saya iket, saya taruh freezer. Jadi Iya. kapan waktu Oh, saya perlu, butuh, heeh. saya langsung ini, Iya. gitu. Oh, jadi nggak langsung ya. Jadi Enggak, yang penting ibu udah udah ngumpulin punya bahan-bahan stok ya, gitu. terus nanti sesuai kebutuhan aja ya. Mhm, Jadi ibu membuat ini setiap hari iya, dengan jumlah yang nggak banyak tidak. sih, paling 30 botol untuk Mm-mm. ininya, entar untuk yang lainnya jadi satu satu varian itu paling 30 botol, 30 Mm-mm. botol, 30 Nah, botol kecuali gitu. ada pameran, Ya, ya. pameran. Nah, selama ya kalau ada pameran gitu ibu perlu tenaga lagi atau ibu cicil aja gitu Kalau membuatnya. kayak kita, bikin stok Bu di kulkas. Jadi, Hmm. freezer itu selalu harus Jadi penuh. selalu ibu buat dong ya. Iya, Ibu jadi, buat terus stok di gitu ya. stok. Jadi kalau ada bazar ya udah kita udah tinggal Hmm. ambil Ya, gitu. karena ini tanpa pengawet, berapa lama eh, Kalau di freezer, kemampuan? kuat Bu, Oh, selama kita kuat. nggak keluarin dia. Oh, jadi Jadi setelah dibuat masuk freezer udah mhm, diemin. iya diamin, nanti kalau Hmm. misalnya, dia udah keluar dia harus habis, Ya, gitu. ya, Nanti ya. kalau itu rasanya kan berubah. Selama ini orderan ibu selain pameran, terus beli langsung gitu. Nah itu ada kebetulan tuh ada hari ini, besok nih Kamis saya kirim 110 botol untuk Heeh.
di daerah Pila Kelapa 2, dia Iya. dia pesen by WA gitu. Mm-mm. Saya minta kirim. Itu nanti eh, transportasinya ibu langsung atau mereka ambil atau gimana? Enggak, saya karena itu deket kan, Oh, jadi deket. Saya di RW 2, dia di RW 7. oh ya Jadi bisa. saya naik motor aja, saya Iya. kasih ke Nah, dia kalau gitu yang ya. di luar Jakarta Kalau di Barat luar tuh. Jakarta Barat, kita kadang sendiri Bu kalau DKI. Soalnya Hmm. kalau gini, pernah juga sih kalau sedikit-sedikit pakai Grab. Heeh. Tapi kalau banyak sih saya suka antar sendiri. Oh gitu. Nah, ibu pemasarannya melalui itu atau pakai medsos juga ibu? Pakai WA aja sih saya nggak. Hmm. Saya pernah di Shopee tapi kayaknya nggak ada yang lirik deh. Oh Nggak gitu. ada yang lirik. Mungkin karena saya gaptek kali ya. Apa cara pengelolaan Shopee bagaimana gitu. Saya Heeh, gaptek. heeh, Saya heeh. lebih seneng mainnya di itu aja Langsung di gitu WA ya. offline gitu. Oh iya, Terus juga iya. saya nggak berani titip jual Bu. Oh iya, nah Karena iya. ini perlu perawatan khusus. Hmm. Takutnya kalau saya baca ini saya paling anti sama panas. Ya kan Hmm. kalau ini nggak boleh terkena panas, gampang cair. Begitu Iya. kalau kena panas kan rasanya berubah gitu Oh kan. gitu. Iya, Iya, iya. jadi saya nggak Oh berani jadi ibu titip. lebih mengutamakan kualitas ya. Iya, Artinya kalau apa yang dititip itu kan kita nggak tahu iya, ya. takutnya mereka kan Ditaruh mana sembarang. terus sembarang. Iya, iya. Arti, ya iya betul juga ya Bu ya. Iya, Kalau karena ini nggak pakai pengawet, nggak pakai pewarna gitu kan. Kalau barang-barang pabrikan itu dia kan warna, rasa, mm-mm. keasaman, tingkat itu harus sama. Yang di Iya, BPOM kan harus iya, sama. Sedangkan kita dari buah asli mana mungkin iya, bisa sama kan iya. buah itu kualitasnya Kualitasnya beda, macam-macam. warnanya Jadi, iya, beda iya. gitu kan. Jadi selama ini yang ibu manfaatkan itu Mm-mm. tadi ya karena buah-buah yang lain perlu musim, perlu Mm-mm. waktu dan Iya, tempat. Jadi mm-mm. memanfaatkan yang ada Di di sekitar. lingkungan di sekitar. Antara lain tadi ya belimbing Iya. dan Kelor, terus kembang kelor, telur juga, kembang telang, ya. serai kita Hmm, manfaatin. Kalau kita kan kelompok tani ada tanam serai, iya, iya, ada tanam kelor banyak, iya, jadi iya, kita iya. manfaatin itu. Nah, selain ini Ibu juga aktivitasnya apa? Saya dengar Ibu Hmm, mengolah bank sampah bank juga. sampah juga. Iya. Ya, Nah, bisa diceritain tuh. kalau bank sampah itu sebenarnya saya ditodong sih Bu waktu itu. Saya kan waktu itu LMK ya. Jadi waktu itu RW saya tuh bank sampahnya nggak aktif. Nah nggak hmm, aktif, saya diomelin sama bagian banknya. ya, Bu Lina ini RW 2 bank sampahnya nggak aktif gitu mm-mm, kan. mm-mm. Terus ya udah akhirnya saya aktifin meskipun pada saat itu banyak pertentangan dari RW Iya, yang ngapain. Kan mereka iya, mindsetnya gini, bank sampah itu bau, kotor, iya, iya, pokoknya ya macem-macem lah. Pokoknya image-nya tentang sampah itu jelek. iya, Tapi saya paksa, saya meskipun ditentang sama RW-nya saya jalan terus. Saya jadi hmm, memanfaatkan kader-kader yang ada di itu kader PKK, kader iya, Manis. Saya waktu itu tolong satu RW, satu RT itu satu kader yang buat jadi nasabah bank sampah. hmm, Nah, akhirnya meskipun koordinator bilang nanti Pak RW marah, udah iya, biarin aja saya iya, tanggung iya. jawab gitu kan. Tapi Pak RW-nya sih diem aja. Nah, dari 10 nasabah itu sekarang alhamdulillah tuh sudah mencapai 150 nasabah. Oh, Jadi, nah hmm, ininya gimana Bu? Teknisnya dengan sampah itu si kader ini tugasnya terus. jadi ngumpulin sampah yang terpilah, Bu. Oh, jadi sudah terpilah Iya, dari rumah di tangga itu udah rumahnya. terpilah. Iya, kayak Oh, botol-botol ini ya. nih sampahnya ini ada harganya. Ini ada Hmm. harganya. Nah, ini labelnya harus dilepas Oh gitu gitu. kan. Hmm. Kardus ada harganya, kertas ada harganya gitu. Nah, ini memilahnya sudah di rumah Di tangga rumah, itu. di rumah. Oh, Jadi sampah organik harus dipilah. ya, ya Jadi sampah betul. organik Hmm. saya sarankan untuk dia bikin apa Kompos komposter, gitu. bikin bio apa. Kalau saya sih Ekosim. dari Hmm. buah-buah ini kulitnya saya Ya bikin koenzim ekosim. gitu Ya. kan. Heeh. Gitu. Jadi yang ada harganya masuk ke bank sampah mereka Ya. tabungan Bu. Nah tabungan. Oh, yang ya. Jadi Ya, dari hasil itu iya, sampah itu ada hasil sampah tabungan itu, gitu. iya. Nanti mereka ambilnya tuh nggak nggak sekali setor diambil, mereka ditabung begitu namanya kan bank sampah pasti Hmm. nabung ya. Itu kalau
rata-rata ya udah ngambil 1 juta, 1,5 juta, Hmm, itu mereka ambil. Dia buat keperluan bayar anak iya, sekolah, iya. ada keperluan buat apa, beli sepatu, beli Heeh, pakaian, heeh, atau heeh. buat bayar Iya, listrik, iya. bahkan ada buat DP motor bu pernah Oh, gitu. jadi Jadi Ibu selaku koordinator bank sampah. iya, Nah, tugas Ibu selanjutnya setelah ini terpilah, ya kita nanti ada sudin lain. oh, Jadi dari Aftekernya sudin jadi LH, kita ini di kerjasama. bawah koordinasi Sudin dinas ya. LH, ya. Oh, dinas itu Mm-mm, punya program bank mm-mm, sampah, terus Ibu tugasnya itu tadi ya, cari iya, kader, mengumpulkan, memilahkan, mm-mm, dan yang membayar nih Sudin tentunya iya, ya, iya, yang menghargai, iya, makanya kalau botol menghargai. segini dan Mm-mm. ini. Terus apa yang Ibu rasakan manfaat Ya, dari, manfaatnya itu pemberdayaan ekonomi masyarakat juga, Bu. Jadi hmm, pemberdayaan manusianya. Jadi kan mereka jadi rajin ngumpulin sampah kan. mm-mm, Terus pemberdayaan ekonomi, mereka perputaran ekonomi ada. Kan mereka merasakan dari sampah itu ada nilai ekonominya buat iya, mereka gitu. Jadi seneng gitu iya, merekanya. Terus kita juga lingkungan kita jadi sehat, lebih bersih gitu, mm, nggak kumuh gitu kan. iya. Nah, peran Sudinnya apa ini Bu di dalam program ini? Peran Sudin terhadap Eh, kelompok ini tadi. Ya, Prasudin ya itu, kita memang setiap bank sampah, setiap RW itu harus ada bank sampah. Jadi kita sebenarnya itu dari peraturan dari gubernur sih ya. Hmm, Satu RW harus ada satu bank sampah. hmm. Apalagi sekarang Bantar Gebang itu kemarin Ah, longsor itu iya, Bu. iya. Nah, terus Lebaran ditutup. Nah, banyak warga yang kelimpungan nih ceritanya nih, karena Ah, kan Bantar Gebang ditutup, tempat iya, pembuangan sementara ditutup, iya, iya, pada bingung ini sampah iya, kemana-mana. iya. Nah, itu akhirnya mau nggak mau Pak Lurah turun tangan. Hmm, Jadi harus memilah sampah dari rumah. Kalau hmm. dulu kan masih agak cuek-cuek aja ya. Sukarela gitu ya. Iya, Sekarang sukarela. mah kudu ya, Bu. Iya, Harus sekarang sekarang. harus wajib. Wajib dan itu Heeh. diawasin, Iya, dikontrol, di itu bina iya, gitu, Bu. betul. Iya, Ya, soalnya kan kalau sukarela ya itu tadi ya, nggak artinya mau milah silakan, iya. nggak apa-apa gitu ya. Ya memang sih sebenarnya apa, masyarakat itu memang harus di-reward sih dari bank sampah itu ya, harus ada Hmm, nilainya dari dari heeh, sampahnya itu. Karena ada juga bank sampah yang udahlah hmm, diwakafin aja, disumbangin, sumbangin, heeh, tapi kan nggak berkembang, cuma iya, di itu aja iya, karena udahlah orang cuma iya. numpang doang, mereka kan Jadi ternyata sukarela ya gitu ya. ngasihnya ke pemulung Hmm, gitu. Jadi pemberdayaan ekonominya ya ke orang luar, iya, bukan ke masyarakat iya, sekitar iya, gitu. iya, 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 iya. Nah, dalam jadi Ibu bagaimana memisahkan tadi ya, selain Ibu seorang pengusaha ya, Hmm. UMKM di Hmm. olahan dan juga di masyarakat Ibu juga punya aktivitas Hmm. mengelola tentunya bukan hanya bank sampah ya Bu ya, Hmm. aktivitas Ibu di Ya berkebun juga. berkebun juga, mungkin di Hmm. kelompok, adakah Bu yang sebagai kelompok tani yang dilakukan di kelompok Ibu gitu? Yang dilakukan ya kita paling nih ada jadwal Bu. Jadi jadwal Hmm, misalnya Sabtu Minggu kita berkebun gitu kan. Nah hmm, itu hasil kebunnya itu kalau ada nih, kan mm-mm, kan kita kan sebenarnya tanah kita juga nggak luas kan. Saya mm-mm, ya, juga kelompok tani itu memanfaatkan pasum, Basum, pasum ya, yang di situ. Jadi nggak luas. Jadi kalau ya, hasil panennya juga nggak ya, tapi paling tidak jadi untuk paling tidak konsumsi membantu. Jadi ini ya, warga Je ya. ya, jadi konsumsi untuk anggota, terus kita juga kalau ada lebihnya ya kita tawarin sama itu, sama, kan kita punya tetangga yang jualan warung makan. Hmm, Kayak ada pandan warung gitu kangkung, ya. kangkung, bayam, Ya, ketoprak, ya, terong, ya, kita ya, kasih aja, "Nih mau ya, beli nggak?" Dia ya. udah mau aja, toh suka nanya, "Kok nanam lagi nggak? Kangkung Oh, tuh ya. lagi mahal nih, lagi mahal." Oh, jadi ini ya, artinya tidak masalah, artinya kita memanfaatkan pasung terus menanam itu pasarnya nggak sulit ya, artinya Mhm, pasarnya udah ada warung iya. itu tadi ya. Iya, warung nasi yang di Iya, rumah ya aja kita gitu. Ya manfaatin dalam gitu. mengembangkan ini Bu, olahan ini apa kendalanya Bu selama ini? Kendalanya olahan ini ya bahan baku itu. Oh, bahan Bahan baku. baku kan harganya nggak nggak apa ya, Nggak stabil nggak gitu. stabil, kadang mahal, kadang hilang di pasaran gitu kan. Kayak saya Hmm, nih
hari ini butuh stroberi gitu kan. Heeh, Ternyata tadi saya ke pasar stroberi nggak nggak ada. ada. Ya makanya Hmm, itu yang jadi iya, iya, sulit iya, gitu. iya. Iya, ada kerjasama mungkin Bu dengan petani mana ya? Kalau stroberi banyaknya daerah tinggi ya, Daerah-daerah daerah puncak. dingin. Cuman Heeh. kan kalau kita stroberi itu jarang yang minta, Bu. Oh jarang ya. Jarang yang Hmm, minta. Jadi ya larinya ke pasar aja sih. Memang iya, lebih iya, mahal. Kan kita UMKM itu juga modalnya kecil. Nggak bisa lah kalau mau murah ya pasti harus belinya setruk-setruk iya, gitu. iya, iya. Ya paling kita ya itu eh, ya beli eceran aja. Hmm, Memang jadi kita juga jualnya lebih mahal dibanding pabrikan kan. hmm, hmm, hmm. Tuh. Tapi kan tadi ya dijamin ya, Dijamin bahan sehat tanpa iya, mengawet. bahan bakunya kita juga pilih kan kalau di Mm-mm, pasar. Kalau kita beli dulu pernah beli di grosir di Keramat Jati gitu pernah mm-mm. Bu. Cuman di atas doang bagusnya, di bawahnya jelek. Pas dibongkar, aduh Iya, sistem iya, bagus iya, gitu dan iya, pas sampai rumah di bawahnya ya mentil-mentil ya sama iya, aja mahal-mahal juga iya, kan. Terus iya. juga saya pernah dulu saya bikin jus markisa. Saya pesen kebetulan ada teman saya yang lagi tugas di Medan terus ini markisa murah nih 6.000 Sirsakim apa markisa markisah kan ya, Mas ya di Medan kan enak tuh ya Medan. Heeh. 6.000 ya udah deh saya beli dah 50 kilo gitu kan ternyata ongkosnya lebih mahal daripada si Harga markisanya itunya sendiri kalau di Jakarta ya sama sama aja aja. Iya, betul, betul, betul. iya Iya, jadi kita terkendalanya ya ongkos angkutnya juga. ongkos iya, iya. Mhm. Jadi selama ini mengembangkan ya ini ya Bu, Jakarta dan sekitarnya gitu Iya, ya. kalau keluar keluar kota Sejabodetabek kalau belum ya. belum, Jakarta aja ya, iya, Jakarta dan sekitarnya dan ada ini enggak Bu dan di RW Bu kan juga pengurus mungkin mhm ya dan sebagainya. mhm. Ada enggak mengembangkan lagi dengan buka kios-kios atau Oh apa kita gitu ini, Bu? tiap sebulan sekali nih, kita kan ada UMKM-UMKM kita, KWT-KWT Mm-mm. kita punya UMKM juga. Jadi kita kalau ada kegiatan posyandu-pos gitu itu kan banyak orang. Hmm, Nah kita ya, bikin tuh stand gitu ya. stand khusus Hmm, UMKM kita, produk-produk hmm. mereka tuh banyak di Iya. situ. Menurut Ibu peluang olahan ini masih terbuka? Oh terbuka, tapi Artinya, pasar-pasarnya beda. oh Ya, iya karena iya kita kan pasar-pasarnya orang yang mau sehat, orang iya yang mau iya peduli sama diri sendiri kan. iya Sekarang coba Ibu pikir deh, umur 9 tahun udah kena gagal iya ginjal, iya diabetes, kan kita digempur sama minuman-minuman gula-gula itu ya, kekinian, minuman-minuman kekinian instan gitu. gitu ya. Kenapa kita nggak Enggak apa bikin minuman yang dari alam kita dalam sendiri. Iya sendiri, yang istilahnya bebas kimia, iya bebas iya gula iya yang iya terlalu banyak iya gitu kan, iya. gitu. Kenapa kita Nah, mengetahui itu apa usaha Ibu untuk menyadarkan masyarakat terutama yang di wilayah Ibu? ya kita edukasi aja sih Bu. Misalnya nih, eee, kadang-kadang kalau saya lagi berkebun gitu di Pasun kan Iya kelihatan. iya. Saya suka ada orang nanya, saya selalu ini kasih edukasi, "Oh ini bagus," misalnya saya lagi nanam bayam, Mm-mm. apa tuh, bayam Brazil. Oh yang Eee heeh, heeh. "Ini apa nih Bu?" "Ini bayam Brazil." "Emang, bisa nggak bisa. Jadi ya Lebih enak kalau coba kalau ditumis kayak kangkung, enak tuh lebih gurih rasanya, iya. udah gitu, dia bagus tuh buat katarak gitu kan. "Oh iya Bu, bener." "Iya Hmm. coba aja." Terus bisa dibikin peyek. Saya bikin pelatihan tuh, bikin Oh iya peyek buat, KWT kita. iya Terus kalau KTP. kita lagi panen panen bayam yang gede-gede tuh kayak Mm-mm. bayam batik tuh kan gede-gede Mm-mm. tuh itunya. Iya Saya ajarin bikin keripik. Terus kalau lagi kita panen kale, saya ajarin mereka bikin smoothie kale. Jadi saya pengen mereka itu, oh ini peluang usaha loh yang iya bisa ditangkep iya gitu. iya iya Cuman iya masalahnya mereka mau nggak? iya Kadang-kadang, saya cuma lihat gini nih, saya tuh kadang sebenarnya kan tujuan saya bikin edukasi itu biar mereka, oh ini loh peluang usaha usaha loh iya gitu ya. iya Tapi tujuannya ke sana iya Bu tujuannya ke sana, pelatihan-pelatihan tapi itu. banyak yang nggak nangkep sih Bu. Kalau saya Hmm, bilang, ini jadiin lo usaha lo, iya iya. iya sih, tapi malas ah bikinnya. Itu yang Oh, mindset oh, jadi itu. eh, ada apa ya? Kalau udah malas mah susah ya Bu ya. Iya, mindset itu yang mungkin mereka zona nyaman kali Bu di rumah tangga Iya mereka. iya iya. Kalau saya ngajarin sama eh, Ini Ibu RW ya? dulu, Heeh. saya sekarang
Ibu RW LMK saya sekarang. LMK itu lembaga Lembaga masyarakat masyarakat kelurahan. Jadi saya mitra kelurahan. kelurahan. Nah, artinya kan kelurahan ibu udah jalan nih, Mm-mm. KWT-nya, Mm-mm. terus mungkin tadi ya kegiatan sosial lainnya. Mm-mm. Nah, ini apakah satu wilayah, satu wilayah kan ada beberapa kelurahan, itu Ah, samakah Bu ininya, kondisinya? beda. Dalam artian tadi tuh Mm. aktivitas Beda Bu. UMKM-nya, terus aktivitas penanganan sampah. Kan kalau sampah kan wajib ya. Iya. Nah, itu Kalau gimana? KWT di RW saya cuman ada berapa ya? Paling yang aktif tuh cuman 2 RW aja sih. Yang Hmm, lain enggak gitu. Tapi kalau saya sih lebih senengnya apa ngasih edukasi tuh iya, lewat apa kayak kemarin saya edukasi toga pas pada saat Festival Pemuda Islami. Nah, hmm, belimbing sayur bisa dimacamkan kan karena orang ya, gini eh, banyak orang yang pengen usaha Bu tapi nggak punya apa modal nggak punya gitu kan. mm-mm, Mau bikin usaha apa bingung. iya, Padahal sebenarnya kalau mereka milik alam sendiri gitu, lingkungan iya, sekitar, iya, iya, itu sebenarnya mudah banget. iya, Kayak belimbing sayur kalau mereka punya, saya udah bilang, "Ini kalau punya belimbing sayur iya. manfaatin dong, bisa bikin sirup, bisa bikin ini bikin ini," Nah, gitu. bikinnya itu kan Heeh, Ibu kita udah mungkin perlu, jadi. oh, Tapi kadang-kadang mereka ya mungkin nggak ada jiwa usahanya, cuman malas ya, banyak begini begini begini, udah deh saya jual aja ke kamu loh begitu, bagaimana sih oh, ceritanya iya, gitu. iya, Jadi, iya. eee, mungkin Jiwa jiwa usahanya nggak wirausahanya ya ada nggak gitu. ada, tapi memang nggak mudah Bu. Artinya Mhm, kalau Ibu kan mungkin udah di awal, enggak sekarang-sekarang kan Ibu diawali tadi waktu bekerja pun sudah mhm, mikir, ini ya, apa artinya udah ada niatan gitu. Oh iya ini aku mau pakai jual ini. Jadi udah dibentuk gitu. Kalau iya tiba-tiba mungkin iya, nggak ini susah emang susah Bu, itu. mungkin ya. Susah. Apalagi kalau mereka yang zonanya zona nyaman, punya suami yang apa, Gak mapan gitu. ya wow pokoknya semua hidup kebutuhan dipenuhin gitu kan, mungkin itu. Tapi kan, suatu saat pasti kita Iya, ditinggalkan iya, Ibu ya. iya. Kayak saya mandiri, dari dulu Hmm, mandiri gitu. Tapi ketika suami meninggalkan kita, tetap aja enggak kita masalah kaget. ya. Tapi kaget juga, Bu, Oh kaget juga. Ya kaget. kan karena udah biasa Iya, sendiri. tapi, biasa kita "Oh ya kaget," tapi ya udah biasa lagi. Nah itu kayaknya saya suka suka ngomong tuh pada seperti, kalian tuh jangan jadi perempuan tuh ya, jangan santai-santai aja, jangan Iya, begini melulu, iya, nanti suatu saat kalian ditinggalkan," gitu kan. iya, iya, Ya kalian tuh harus dari sekarang harus belajar survive. Nih iya, punya ini usaha ini nih, ayo iya, bangun diri iya. sendiri gitu kan. Kamu tak tahu ngomongnya saya didengar apa enggak. Ya mungkin karena mungkin ya Bu Hmm, ya, kalau seperti olahan hmm, kan perlu menyiapkan selain bahan dasarnya mhm. buat dan kan alat-alatnya kali sulit nggak Bu? Enggak, cuma Perlengkapan. blender doang. Hmm, Blender, kompor doang itu mah di rumah tangga kita mah orang-orang sih punya blender, Bu. Cuma kan ininya aja, iya, mesinnya iya, iya. aja yang mesti dirubah. Gitu. Hmm. Cerita inspirasi semangat pagi bersama kita ini.